Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kebetulan ada pengecekan undercarriage ya, unit excavator PC 2000. Ini undercarriage inspektor ini Mas Iwan. Oke kawan-kawanku, sebelum kita pengecekan, kita alangkah baiknya tahu komponen-komponen apa aja sih yang ada di undercarriage ini, khususnya ini di PC 2000 ya. Jadi yang pertama ini yang di belakang ya, ada final drap nih, final drap, dan bagian final drap yang salah satunya yang biasa dicek itu di sini ada sprocket ya, sprocket atau gigi-giginya yang nanti terkonek ke tracklingnya yang ini yang muterin sprocket ini. Nah, ini trackling ini di atasnya ini ada track shoe ya teman-teman, ada track shoe. Kemudian ini yang jadi badannya si undercarriage ini nih, ini track frame ya, track frame. Kemudian selain sprocket tadi yang dicek, ada juga ini ada carry roller. Carry roller tuh roller yang di atas, ini ada 3, 1, 2, 3. Nah ini yang udah bisa terlihat ya, yang udah dibersihkan seperti ini. Dia untuk menyangga atau menopang si trackling di bagian atas. Ini biasanya teman-teman inspektor undercarriage ini diukur juga. Kemudian ada yang di bawah, roller di bawah itu namanya track roller. Ini kurang kelihatan sih karena ada guardnya ya, dan kondisi tracknya juga baru dipakai, jadi masih ada, belum dibersihkan, masih banyak tanah-tanah yang nempel. Selain itu kita juga mengukur bushing ya. Bushing ini ada di trackling. Nah, kalau kita lihat ini ada bushing di bawah sini. Kemudian selain itu diukur track shoe-nya ya, ketinggian dari shoe-nya ini apakah masih layak untuk dioperasikan atau harus diganti. Dan selain itu juga kita ukur link pitch ya, jadi dia tuh kemoloran dari trackling, karena semakin molor itu semakin kurang optimal dalam pengoperasiannya. Nah di bagian depan nih kawan-kawan ada bunder bulat. Kalau tadi di belakang bunder bulatnya bergerigi kan, kalau di sini enggak. Ini adalah idler ya, idler. Ini juga sama teman-teman undercarriage inspektor nih, diukur juga keausannya. Oke, itu mungkin sekilas ya dari komponen-komponen undercarriage yang biasa diukur oleh para undercarriage inspektor. Dan nanti kita lihat bagaimana proses pengukuran dari tiap-tiap komponen tadi. Oke kawan-kawan, kita ini yang pertama ngukur carry roller ya, carry roller pakai itu yang tadi, seperti yang tadi kita lihat. Kemudian 235 mili bang, 235 mili, berarti diameter ini itu 235 mili. Jadi ini itu 235 mili diameternya. Jadi kita bisa tahu dengan membandingkan antara aktual yang sekarang kita ukur dengan barunya. Jadi bisa ketahuan keausannya sudah berapa persen. Itu untuk carry roller. Oke kawan-kawan, untuk mengukur
dari tingkat keausan sprocket ini biasanya kita memakai ada mal-malannya ya. Jadi ditempel di sprocketnya, kemudian di mal-malan tersebut itu ada ada angka-angka yang menunjukkan bahwa seberapa besar sih keausan yang sudah keausan pada sprocket yang kita ukur gitu. Karena saat ini mal-malannya tidak ada gitu, tidak terbawa, jadi kita belum bisa menunjukkan proses pengukurannya. Tapi ya seperti yang tadi saya sudah bilang, sederhana sih, cuma ditempelkan saja di situ. Dan teman-teman yang biasa inspect undercarriage itu sudah tahu gitu, sudah bisa melihat ini itu sudah seberapa keausannya gitu, tanpa harus membawa mal-malan tersebut juga itu. Makanya ini lupa tidak terbawa, tapi yang biasa ngukur pasti sudah ketahuan. Ini kira-kira berapa bang nih kalau kondisinya seperti ini? Mana bang? Ini, Sprocketnya ya? Ya, sprocketnya. Kalau dilihat dari fisiknya bang ya, ini pengukuran terakhir di 40% keausannya. Ya paling naik 5% lah. Iya. Dan pengukuran terakhir juga bisa dijadikan acuan ya untuk melihat dari keausan sprocket ini, karena dilihat dari pengukuran terakhir sprocket ini itu sekitar 40%, dan dilihat dari fisiknya itu sekarang ini sekitar sudah 45% lah, kurang lebih seperti itu untuk keausan dari sprocketnya. Oke kawan, kita lanjut ke pengukuran berikutnya. Di sini ada idler. Nah, ini idler yang tadi. Jadi untuk idler sendiri biasanya kita melakukan dua sisi pengukuran. Ini di sisi bagian luar dan di bagian dalam. Nah nanti yang kita ambil nilai yang paling aus. Jadi antara tinggi ini sama tinggi nih. Oh berarti begitu teman-teman. Kita ukur sisi di sini, dan di balik ini juga, di sebelah sini tuh ada juga yang kita ukur. Nah untuk data hasil pengukurannya kita ambil yang tertinggi nilainya. Begitu ya bang? Siap. Seperti gimana bang pengukurannya bang? Oke, contohnya kita pakai penggaris yang kecil, kita letakkan posisinya seperti ini bang. Nah di sini terlihat di angka 24 mili bang ya. 24 mili. Iya, sedangkan di sisi bagian dalam, nah di sini di angka 25 mili. Oke kawan-kawan, ini kita lagi proses mengukur link pitch ya. Jadi patokannya dari track link yang mana bang kalau untuk mengukur link pitch ini bang? Untuk link pitch kita ambil 5 link ya, 1 2 3 4 5. Kita tempel di posisi yang ada bulutan ini pinnya. Nah ketemunya di pin yang di sini. Nah, Oh iya, jadi begitu teman-teman. Untuk mengukur link pitch ini diambil 5 track link ya, 5 link. 5 link atau 5 link. Terus kemudian diukur seberapa panjang dari ujung pin link yang satu ke ujung pin yang satunya lagi gitu. Berapa tadi mas? Dengan catatan posisi tracknya kenceng ya, kalau kendor nggak bisa. Oh iya, Dapatnya di angka 1286,5 mili. teman-teman, sekarang kita lagi mengukur diameter track roller ya, keausan track roller pakai ultrasonic, karena rollernya ada di dalam gat ya, terhalang oleh gat kalau dari luar. Jadi kita ngambil posisi dari belakang nih, dan
sebelum kita ukur oleh alat ultrasonik ini, kita harus bersihkan dulu agar tidak mengganggu akurasi dalam pengukuran. Biasanya harus benar-benar bersih track rollernya, bagian permukaan yang akan kita ukurnya, karena agar pengukurannya bisa terbaca dengan baik. Untuk PC2000 strip 8 sendiri ini jumlah track rollernya ada 16 ya bang, 16 Benar bang. track roller, dan semuanya single flank, karena dalam track roller sendiri ada yang double flank dan ada yang single flank. Oke kawan-kawan, ini lagi mengukur track roller ya. Sebenarnya bisa pakai ultrasonic tool yang tadi, tapi karena ini kondisinya tadi agak error, ini untuk memastikan juga pakai manual ya, karena roller ini di balik guard ini itu ada roller yang bawahnya itu sampai ke track su ya, ke track. Jadi kita ukur dari ini ada buletan nih, jadi ini tengahnya dari track roller sampai ke bawah itu jari-jarinya track roller. Jadi nanti kalau dikali dua kan kita dapat diameter dari track roller tersebut gitu. Seperti itu kawan-kawan, cara lain atau alternatif untuk mengukur track roller bila toolnya atau kondisi pada saat pengukuran tidak memungkinkan gitu. Begitu ya. Oke kawan-kawan, ini kita ngukur dari ketebalan busing ya pakai thickness gauge ultrasonic. Kita lihat ukurannya. Ini biasanya harus dibersihkan dulu ya busingnya, agar pengukurannya bisa terbaca oleh alat ini. Dan ada tambahan pakai gel ya biasanya. Kita lihat berapa ketebalan dari busing atau diameter. Nah ini sudah terlihat hasil pengukurannya 21,22 mili. Oke, sekarang kita mau mengukur dari ketebalan su ya. Ini sebenarnya ngukurnya sih sederhana, pakai penggaris kalau untuk pengukuran track su ini. Cuman kita harus mencari su yang bersih agar pengukurannya dapat dilakukan dengan maksimal. Itu berapa bang kelihatannya bang? Ini di angka 21 mili bang. 21 mili berarti sunya ini 21 mm. Pausan link height ya. Jadi ini kita lihat ketebalannya nanti sisa berapa persen. Caranya kita ukur dari atas. Nah, di sini kita dapat angka 189 mili. Dan ini kondisinya juga crack. Ini potensi link akan putus bang. Oke kawan-kawan semua, mungkin itu aja sih yang bisa kita ukur dalam pengukuran undercarriage ini. Semoga video ini bisa membantu kawan-kawan, terutama yang memang belum tahu, dan bila ada hal-hal yang masih kurang atau perlu diluruskan mungkin bisa kritik atau komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.